Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita pada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan masih pada bahasan anwa'ul ibadah atau macam-macam ibadah. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masuk kepada ar-raghbah war-rahbah wal khusyu'. Rahbah penuh minat, rahbah rasa cemas, dan khusyuk, dan masing-masing di antaranya kita akan sebutkan keterangan definisinya dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu'i qauluhu ta'ala, dan dalil raghbah penuh minat, rahbah rasa cemas, dan khusyuk atau tunduk adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, yang artinya adalah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Inilah 3 amal hati yang kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini, dan ia tentunya bagian dari macam-macam ibadah. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kata beliau,
ar-raghbatu mahabbatul wusuli ila syai'i al-mahbub. Raghbah yaitu harap atau rasa penuh minat. Kata beliau adalah berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu yang ia cintai. Pengen banget. Bahasa kita, bahasa mudahnya. Raghbah itu sangat ingin. Makanya diterjemahkan di sini penuh minat. Dan ini salah satu amal hati yang ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada amal hati ini pada doa yang kita panjatkan. Jangan sampai kemudian ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ada embel-embel terserah. Kata Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni aku in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika engkau kehendaki. Semaumu. Terserah deh. Rahmati aku ya Allah. Ya, terserah. Kata-kata terserah ini identik dengan istri kita ya. Perempuan, ding, makan di mana kita? Terserah. Nah ini. Pas kita bawai ke pecel lele, makan di sinilah. Maka tadi terserah. Ini supaya pian nggak ngantuk ya, sebagai mukaddimah. Nggak boleh. Kita sedang membahas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, harus yakin kita mintanya kepada Allah karena Allah tidak ada yang maksa. Kata Nabi Muhammad, jangan sekali-kali kalian katakan kepada Allah seperti itu. Ampuni aku ya Allah, rahmati aku ya Allah jika engkau kehendaki. Jangan tambahkan embel-embel jika engkau kehendaki. Harus penuh minat. Harus penuh dengan pengharapan. Ampuni aku ya Allah. Rahmati aku ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Kabulkan doaku ya Allah. Masukkan aku ke surgamu ya Allah. Penuh minat. Ingin sekali mendapatkannya. Pengen banget. Ini amal hati. Dan ini ibadah. Dan tidak perlu kemudian ada rasa ragu. Karena Allah, kata Nabi Muhammad, tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah kehendaki, Allah kabulkan. Jika tidak, ya introspeksi untuk diri ini. Hingga kemudian kita doa lagi, penuh raghbah lagi. Bisa jadi kemudian amal sunnah yang selama ini kita jaga, sekarang sudah tidak kita jaga. Bisa jadi kemudian akhir-akhir ini ada maksiat-maksiat yang kita lakukan. Hingga kemudian yang kita minta belum terkabul. Jadi introspeksi, tapi kan akhirnya doa lagi. Di antara perkataan Imam Nuqayyim, kenapa terkadang doa kita itu terpending? Karena Allah mencintai hambanya ketika minta selalu. Bukan kemudian ketika belum kita dapatkan, berhenti deh. Enggak, minta lagi. Dengan penuh harap, dengan penuh minat, dengan pengen banget. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Tapi dukung dengan sebab-sebab doa itu kemudian diijabahi. Ketaatan kita lakukan, kemaksiatan kita tinggalkan, asupan makanan kita halal, itu. Tapi tetap meminta. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu raghbah. Sekarang rahbah, pakai hak besar ya. Disebutkan kata Syekhul Utsaimin, ar-rahbah al-khawful muthmiru lil harabi minal mukhawwifi atau minal makhufi, Ya, minal makhuf, yang ditakuti. Fahiya khawfun maqrunun bi'amalin. Berkata Syekhul Utsaimin, rahbah adalah perasaan cemas yang menimbulkan keinginan untuk melarikan diri dari yang ditakuti. Berarti takut banget. Tapi terjemahan mudahnya untuk bahasa Indonesia, cemas. Padahal dia adalah rasa takut tapi next level.
Sama seperti tadi, rasa ingin tapi sekali atau banget. Kata beliau, dan ini adalah rasa takut yang dibarengi dengan perbuatan maksiat biasanya. Kita akan sebutkan tafsir As-Sa'di untuk ayat yang kita akan sebutkan tadi, insyaallah. Dari tafsir As-Sa'di kita akan mudah memahami. Sekarang hanya menyebutkan definisi saja. Kemudian al-khusyu' al-dhullu wat-tatamunu li'azamatillahi bihaitsu yastaslimu liqada'ihi al-kauni wasyar'i. Khusyuk adalah tunduk dan merendah terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan berserah diri sepenuhnya terhadap keputusannya. Apalagi atau khususnya berkaitan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala mungkin yang buruk yang kita dapatkan. Baik yang terjadi di alam semesta seperti musibah misalnya, atau bersumber dari syariat dalam diri ini berkaitan dengan agama tapi ia bagian dari musibah, maksiat di antaranya. Kita akan bahas. Jamaah sekalian rahimakumullah, berikut perkataan Syekh As-Sa'di untuk tafsir surah Al-Anbiya ayat 90, dalil untuk 3 amal hati ini. Ar-raghbatu, rasa ingin sekali. Ar-rahbatu, rasa takut sekali, bahkan sampai level ingin melarikan diri dari yang dia takuti. Dan khusyuk, tunduk akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, orang-orang yang beriman tentunya, dan mereka berdoa kepada Allah, dan mereka berdoa kepada kami dengan rasa harap, ingin sekali mendapatkan yang dia cintai, dan juga cemas, takut yang sangat, bahkan level ingin melarikan diri dari yang dia takuti, azab Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami, tunduk akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ketika dia mendapatkan musibah sekalipun. Berkata Syekh As-Sa'di, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka, orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Berkata Syekh As-Sa'di, ayyubadiruna ilaiha wa yaf'alunaha fi awqatiha al-fadilah wa yukammilunaha 'ala al-wajhi al-la'iki alladhi yanbaghi wa la yatrukuna fadilatan yaqdiruna 'alaiha illa intahazu al-fursata fiha. Yaitu mereka bersegera untuk melakukan perbuatan yang baik di waktu-waktunya yang utama. Perbuatan yang baik di sini bisa perbuatan yang wajib atau perintah yang wajib atau juga yang sunnah. Mereka bersegera melakukannya di waktu yang utama. Inilah kenapa kemudian di amalan-amalan tertentu ada yakni keutamaan masing-masing. Misal, ya kayak salat aja misalnya. Ketika ditanya pada Nabi Muhammad SAW, ayul amali afdal, wahai Rasul, amal apa yang paling utama? Ini gaya hidup para sahabat ya, selalu bertanya yang paling utama. Kata Nabi Muhammad SAW, as-salatu ala waqtiha, salat berdasarkan waktunya. Jangan diterjemahkan salat di awal waktu, salah. Jawaban Nabi Muhammad, as-salatu ala waqtiha, salat berdasarkan waktunya, itu sering diterjemahkan salat di awal waktu. Enggak gitu. Kata Syekh Utsaimin, artinya adalah salat berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kita bahas subuh.
Subuh yang paling utama betul di awal waktu. Zuhur yang paling utama betul di awal waktu. Tapi kalau misalnya siang hari luar biasa panas, maka yang paling utama mengundurnya. Makanya tidak bisa dari awal kita terjemahkan amal apa yang paling utama, amal apa yang paling afdol, salat di awal waktu. Enggak bisa. Salat berdasarkan waktunya yang telah ditentukan dalam syariat. Subuh betul awal waktu. Zuhur betul awal waktu. Tapi jika panas luar biasa menyengat, kita berbicara di waktu itu ya, maka mengundurnya lebih utama. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Jika panas luar biasa menyengat, ulun di Saudi Arabia pernah merasakan 45 sampai 50. Wih, luar biasa. Kalau di kita kan 34 itu sudah luar biasa panas. Panas dan sangat gerah dan berkeringat ya. Kalau di sana panas sekali tapi kering, nggak berkeringat. Jadi luar biasa. Siap. Jika panas luar biasa menyengat, maka dinginkanlah waktu untuk melaksanakan sholat. Bahkan disebutkan di salah satu zuhur, Bilal ingin azan, Nabi Muhammad suruh nanti dulu. Bilal merasa sudah cukup dingin, dia kemudian ingin mengumandangkan azan, nanti dulu. Sampai 3 kali. Sampai disebutkan kala itu salat Nabi Muhammad dan para sahabatnya hampir menjelang asar. Hampir menjelang asar. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita berbicara di zaman kita sekarang dengan AC, kemudian dengan kipas angin, kemudian dengan iklim kita tidak sepanas Mekah Madinah misalnya. Gimana? Apakah hukumnya masih berlaku? Maka disebutkan dalam satu kaidah fikih, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan ilat atau sebabnya. Ada sebab, ada hukum. Nggak ada sebab, nggak ada hukum. Di zaman Nabi Muhammad SAW sebab itu ada, maka hukumnya berlaku. Panas yang luar biasa, mereka nggak punya AC. Panas yang luar biasa, mereka nggak punya kipas angin. Maka hukum perintah Nabi Muhammad SAW, maka dinginkanlah dulu suasana, baru kemudian menjalankan salat, berlaku. Di zaman kita sebab itu tidak ada. Di zaman kita masjid ber-AC, berkipas angin, musala ber-AC, berkipas angin. Dan kemudian iklim kita juga tidak sepanas itu. Kata Syekh Jibril, maka ilahnya tidak ada, hukumnya tidak ada. Sebab yang kemudian menyebabkan kita harus mengundur sholat karena luar biasa panas, kita nggak panas. Sebab yang menyebabkan Nabi Muhammad waktu itu menyuruh mengundur sholat, kita nggak mendapatkan itu. Kenapa? Dingin. Nggak usah kita di sini, di Saudi aja sekarang, ya dingin. Anda masuk Masjid Nabawi, wah sejuk. Sejuk karena memang pengaturan suhunya sudah otomatis. Kami di tahun pertama itu pernah diajak tur untuk kemudian ke bawah tanah. Kalau pintunya itu ruangannya itu di pintu-pintu akhir. Ini kalau pian bayangkan ya, kalau pian bisa bayangkan ya. Ini Masjid Nabawi hadap kiblat. Kemudian di sini biasanya kita masuk untuk ziarah kubur. Di sini kemudian kita keluar. Nah, di jajaran pelebaran sini loh, itu ada pintu masuk ke bawah tanah. Bukan bawah tanah, ke basement. Pintunya di situ. Ruang operasional itu ada di bawah situ.
mic itu selalu mic itu ada sensornya di zaman itu ya. Sejak pelebaran tahun 90-an ya. Mereka sudah menggunakan voice recognition ya. Artinya kalau bukan yang imam yang berdehem nggak nyala mic itu. Bukan ada operator di bawah, bukan. Kalau ada operator sih gampang. Wah, imam sudah datang, on. Enggak. Dia pakai voice itu. Sebelum kita mengenalnya 20 tahun kemudian sekarang mereka sudah pakai. Insinyurnya orang Jerman disebutkan. Walaupun mereka sudah pulang di penyisihan. Ini apa ini? Itu bola itu ya. Jadi mic. Jadi misalnya kita di Masjid Nabawi kita kemudian iseng gitu teriak-teriak gitu halu-halu enggak akan nyala. Makanya kalau pian dapatkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram sama. Semua imam sebelum mereka mulai mesti berdehem. Nyala tuh mic. Enggak nyala. Enggak nyala. Bukan imam berarti. Iya, palsu. Apalagi Imam Samudra. Enggak nyala. Di antaranya juga adalah pengaturan dan subhanallah pian kalau perhatikan ulun 4 tahun di Madinah dan kemudian di Masjid Nabawi nggak pernah dengar story feedback menginging tuh kada suah 4 tahun ya 4 tahun nggak pernah itu. Apalagi misalnya sudah jalan sudah alhamdulillah rabbil alamin nah itu di musola tertentu tuh ada tuh ya. Iya nggak ada, canggih. Pian tahu loudspeakernya itu di tiap tiang itu ada 4 biji dan tiangnya ribuan. Ya kapan-kapan lah umroh ikut saya ya Amin. Nanti saya tunjukin. Di tiang-tiangnya itu semuanya ada loudspeakernya kecil-kecil tapi ada 4 untuk semua sisi. Dan pasti di titik manapun pian sholat, suara yang pian dengar dari imam kan pas, nggak kekencengan, nggak kecilan, pas saja. Pengaturan. Sama juga kita sedang bahas suhu di dalam. Kalau kemudian sudah sangat dingin, kubah mana yang harus dibuka, pintu mana yang harus dibuka, pintu mana yang harus ditutup, semuanya sudah komputerisasi, canggih luar biasa. Artinya jangankan kita di sini, di Mekah dan Madinah saja, sebab itu sudah hilang. Sepanas apapun mungkin di bulan Juni, Juli, Agustus, maka masuk masjid, sejuk, belum tidak katakan dingin, nyaman, sejuk itu nyaman. Maka tetap salatnya di awal waktu. Tapi perlu keterangan ini, kenapa? Jangan langsung terjemahkan salat di awal waktu. No. Salat berdasarkan waktunya. Baru kita terangkan satu-satu. Asar di awal waktu, maghrib di awal waktu, isya. Nah, isya ini diakhirkan lebih utama. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, "Laula an asyqa ala ummati la amartum ay yuakhirul isya ila nisfil lail." Jika aku tidak takut untuk membebani umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk mengakhirkan waktu salat isya ke tengah malam. Jam berapa? Ya jam 12-an. Itulah tengah malam. Dan di saat yang sama ini hadis bukti bahwasanya tengah malam akhir salat isya berdasarkan pendapat mazhab tertentu. Yang lain menyebutkan akhir salat isya ya sebelum waktu salat berikutnya. Itulah akhir salat isya. Khilaf, kita tidak bahas itu. Wallahu a'lam bishawab. Mereka bersegera melakukannya di waktu-waktunya yang utama. Kapan waktu-waktu utama untuk amal-amal tertentu? Makanya mereka akhirnya belajar. Makanya semua akhirnya ngaji. Akhirnya tahu kapan waktu-waktu utama untuk menjalankan ibadah A, B, C, dan D. Muslim sejati. Wa yukammilunaha 'alal wajhil la'ikil ladzi yanbaghi, dan mereka menyempurnakannya dengan cara sesempurna yang bisa dilakukan. Salatkah itu, zakatkah itu, puasakah itu, hajikah itu? Mereka selalu melakukannya sesempurna yang mereka bisa lakukan, bukan asal-asalan, bersemangat.
Wallahu a'lam bishawab. Wala yatrukuna fadilatan yaqdiruna 'alaiha, dan mereka tidak meninggalkan satu keutamaan pun yang mereka bisa lakukan. Kada apa-apa juga terlambat sedikit. No. Masih dapat 2 jamaah. No. Kenapa? Mereka tahu mereka bisa mendapatkan yang sempurna. Mereka tahu mereka bisa mendapatkan yang utama, maka mereka bersegera. Ingat jamaah, kalau boleh ulun tambahkan, fast response seperti ini berdasarkan perkataan Syekh Shalih Fauzan ini juga akan berimbas kepada cepat dan lambatnya kita nanti melewati as-sirat. Bukan cuma kemudian melakukannya dengan cara yang sempurna di waktu cara yang utama di waktu yang utama, tidak meninggalkan sedikit pun keutamaan. No, yubajirun, mereka bersegera cepat. Pak Hendra misalnya posting penggalangan dana, langsung transfer ke bininya. Langsung. Jadi postingannya baru posting, terus hitungan detik jalan, belum semenit langsung, Pak Hendra saya sudah transfer. Wah, berapa? Udah saya lunasin tuh. Wah, ini luar biasa. Di Siratal Mustaqim nanti, langsung masuk sana. Cepat sekali ya. Ya boleh lah ya, supaya kita rohbah ya, supaya kita ada rasa ingin mendapatkan surga, pengen banget, bukan kemudian karena masuk surga juga. Yang penting anda kada mati berbuat syirik. Memangnya anda tahu bakal mati nggak berbuat syirik? Ya Allah, jangan ya. Lanjut, kata Syekh Sa'di. Wala yatrukuna fadilatan yaqdiruna 'alaiha illa intahazul fursa fiha, dan mereka tidak meninggalkan satu keutamaan pun yang mereka bisa dapatkan kecuali mereka mengambil kesempatan itu. Bersegera dengan amal apapun yang bisa kita lakukan, dan tentunya masing-masing di antara kita kemampuannya berbeda-beda. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, ini bahasan kita. Dan mereka berdoa kepada kami dengan rasa harap yang sangat, pengen banget, disebutkan di sini penuh minat. Wa rahaba, dan kemudian rasa cemas, rasa takut sekali, bahkan rasa takut yang membuat dia ingin lari dari yang dia takuti, azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan berkata Syekh Sa'di, yas'alunana al-umur al-marghuba fiha min masalihid dunya wal akhirah wa yata'awwadhuna bina min al-umur al-marghubi minha min madarid darain wa hum rahibun la ghafiluna la huna wala madlun wala mudallun lalai, pokoknya artinya lalai. Jamaah sekalian rahimakumullah, artinya adalah mereka memohon kepada kami perkara-perkara yang betul-betul mereka inginkan. Min masalihid dunya wal akhirah, dari perkara-perkara yang baik itu di dunia ataupun di akhirat. Jadi ketika meminta itu harus ada amal hati, pengen banget. Anda menginginkannya sekali, Anda mengharapkannya sekali. Enggak perlu kemudian tanggung-tanggung. Iya, Anda sedang memohon kepada Allah yang Maha Kaya. Maha Kaya, bukan kaya, Maha Kaya. Sangat kaya. Jadi apapun yang mereka inginkan dari perkara urusan dunia dan akhirat, mereka memohonnya kepada kami, tapi dengan rasa harap yang luar biasa, minat yang luar biasa. Bahasa mudahnya, pengen banget. Tapi ulun sebutkan tadi ya, lakukan sebab-sebab agar kemudian doa yang kita panjatkan itu diterima. Ada perintah bersegera,
Ada larangan juga bersegera meninggalkan. Ada nasihat, kemudian berdasarkan dalil, bismillah terima. Ya. Kemudian asupan makanan juga pentingnya luar biasa. Jadi lakukan sebab-sebab agar doa yang kita panjatkan dan yang kita minta itu sangat kita inginkan, apalagi perkara akhirat. Pintu pertamanya misalnya di alam barzakh. Minta kemudahan ketika mendapatkan fitnah kubur, diberikan kekuatan iman hingga bisa menjawab. Kemudian kebaikan ketika hari kebangkitan, menjadi bagian yang Nabi Muhammad persilahkan minum dari telaga, mendapatkan buku catatan di depan dan dengan tangan kanan, kemudian melewati as-sirat dengan cepat, gitu-gitu loh. Mintanya jangan asal-asalan, harus penuh minat, betul-betul menginginkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan memang ini bisa terwakilkan dengan doa yang disebutkan dengan istilah doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu minta semua kebaikan dunia akhirat dan menjauh kemudian dari keburukannya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami di dunia hasanah, kebaikan. Dalam bahasa Arab ini ada kaedahnya, yaitu nakirah. Nakirah itu berarti perkataan yang umum, nggak jelas. Nakirah itu perkara yang tidak jelas. Yufidul umum, menunjukkan keumuman. Semua kebaikan dunia, ya Allah. Urusan pekerjaan kah? Urusan hubungan suami istri kah? Keluarga, teman, macam-macam. Pokoknya semua kebaikan dunia. Makanya nama doanya juga sapu jagat. Hasanah di situ yufidul umum, menunjukkan keumuman semua kebaikan Allah, kebaikan dunia dan juga akhirat. Nah, tadi rentetannya semuanya. Di padang mahsyarnya diberikan kemudahan, dipercepat urusannya karena dapat syafaat. Bahkan mungkin karena amalnya di dunia, bahkan dia tidak dihisab. Kalau sudah tidak dihisab, ya nggak akan ada azab. Langsung surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan demi kemudahan. Semuanya itu dia panjatkan kepada Allah dengan rasa penuh minat, rohbah, pengen banget. Jangan asal-asalan, jangan asal lewat. Makanya kita harus betul-betul memaknai yang kita panjatkan. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari neraka Allah Subhanahu wa taala, neraka. Wa yata'awwadhuna bina minal umuril marhubi minha min madarid darain, dan juga mereka berdoa berlindung kepada kami, lebih tepatnya dari perkara-perkara yang mereka takuti dari semua kemadaratan dunia dan akhirat, apapun itu. Dijahati orang, na'udzubillah, mungkin dibegal orang, digarong, dirampok, keburukan dunia. Jauh dari kecelakaan misalnya, darat, laut, dan udara. Dijauhkan dari semua yang buruk, semua yang buruk. Tapi mintanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecemasan. Jangan asal-asalan. Anda betul-betul takut dengan perkara tersebut, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari keburukan tersebut. Ya Allah, jauhkan saya dari penyakit misalnya juga ya. Tapi betul-betul memaknainya. Tapi lakukan sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya. Anda menjadi orang yang baik, mungkin ketika berinteraksi, orang akan baik kepada Anda. Memohon kepada Allah jauh dari semua keburukan, tapi Andanya buruk sama orang itu gimana? Enggak sinkron. Lakukan sebab-sebab Anda mendapatkan itu. Min madarid darain, dari kemadaratan dua rumah, maksudnya dunia akhirat. Sama juga dengan na'udzubillah, kita takut sekali nggak bisa jawab di alam barzakh.
Kita takut sekali kemudian ketika dibangkitkan di padang mahsyar, naudzubillah, seperti orang-orang kafir. Dibangkitkan dalam keadaan buta bisu tuli. Karena ketika di dunia sampai kepada kita firman dan sabda, kita mengabaikannya. Dan ngerinya di sana disebutkan bahwasanya orang-orang yang akan dijebloskan ke neraka Allah, padahal mereka buta bisu tuli, tapi mereka bisa merasa bagaimana meraungnya neraka siap melahap mereka. Bayangin, padahal buta bisu tuli, tapi tahu neraka menanti mereka. Belum lagi kemudian dibangkitkan, yakni kepalanya di bagian bawah. Disebutkan maknanya diseret. Tapi kata para ulama tafsir, Allah yang menjadikan kita mudah berjalan dengan kaki ini, mudah menjadikan juga kita berjalan, tapi kepala kita di bawah, kaki di atas. Apa susahnya bagi Allah? Karena Allah ingin menghinakan. Belum lagi kemudian dijauhkan dari minum dari telaga, nanti kemudian mendapatkan buku dari belakang tangan kiri, ya Allah. Kemudian ketika melewati as-sirat, lambat, merangkak, kena kail, masuk neraka jahanam. Kemadharatan akhirat. Mohonlah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah dari hal tersebut penuh kecemasan, penuh rasa takut. Ini enggak, terkadang sebagian orang malah ngelawan ya. Dikasih nasihat dan disampaikan kepadanya tentang ancaman neraka. Sok suci lo, neraka gue. Nah, salah. Pian kalau dapatkan orang seperti ini, cucul tangannya langsung, coba ya bang, pina musti ya bang, neraka gue, pakai korek api aja gini situ takutan. Padahal awak betato, hibak tato gerobak sama mie ayamnya, pentol, hibak tato pasar malam ya. Ya Allah, ada pamannya pulang pedagangnya gitu. Dicucul katanya. Pina musti ya bang lah. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita malah seharusnya takut akan semua kemudaratan dunia dan akhirat dan berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita punya praktek, sebabnya kita jalankan, kita lakukan. Kemudian wahum rahibuna la ghafiluna lahun. Mereka adalah orang-orang yang sangat berminat, menginginkan sesuatu. Rahibuna, tapi di saat yang sama mereka juga orang-orang yang memiliki rasa takut yang luar biasa dari azab Allah Subhanahu wa taala atau kemadharatan dunia akhirat. Bukan orang-orang yang lalai, bukan orang-orang yang ghafil dan juga lalai. Enggak, mereka orang yang sangat berharap dan juga di saat yang sama orang yang sangat takut. Berharap akan kebaikan dunia akhirat, takut akan keburukan dunia akhirat. Siapa? Muslim sejati, mukmin sejati. Kemudian wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Amal hati berikutnya khusyuk. Apa tadi? Tunduk dan merendah terhadap kebesaran Allah dengan berserah diri sepenuhnya terhadap keputusannya. Dan di antara keputusannya mungkin menyakitkan, mungkin menyedihkan. Meninggal dari kita orang yang kita cintai, hilang dari kita harta yang kita cintai, hilang dari kita pekerjaan yang kita minat, macam-macam. Tapi mereka khusyuk. Khadi'ina mutadallilina mutadarri'in. Mereka tunduk, mereka merendah. Wa hadza likamali ma'rifatihim bi rabbihim, dan ini semua terjadi karena sempurnanya ma'rifat mereka, pengetahuan mereka akan Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kenapa mereka harus tunduk di sini dan merendah? Mereka tahu semuanya sudah Allah tuliskan. Kebaikan dengan sebab-sebabnya, keburukan pun demikian. Tapi ada terkadang misalnya keburukan yang terjadi di luar kuasa kita. Kita hanya bagian dari musibah yang besar misalnya. Tetap kita tidak mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Lain kalau misalnya musibah itu menimpa pada diri sendiri. Tapi terkadang kita bagian dari musibah yang besar. Akhir-akhir ini ada gunung meletus, ada longsor, ada banjir, ada apa lagi?
Iya, gempa bumi. Aduh, luar biasa. Nggak mungkin kemudian semua korban itu ahli maksiat, enggak. Mesti ada orang solehnya juga di sana. Cuman mereka bagian dari musibah yang besar, masuk mereka di dalamnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tentunya musibah yang menimpa pada diri kita ini, apapun itu, sakit yang berkepanjangan, rasa takut, was-was, khawatir, bahkan mungkin terinjak duri. Kata Nabi Muhammad SAW, dengannya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa. Jadi ya harus dihadapi dengan kesabaran. Kalau Anda ingin mendapatkan pahala yang melimpah karena musibah tersebut, ya harus dengan kesabaran. Satu cerita tentang Ummu Salamah yang tentunya sabar menghadapi musibah yang dia hadapi, dan kemudian dia menghadapinya dengan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwasanya, dan ini standarnya seorang wanita, para istri, bagi mereka laki-laki terbaik itu suaminya. Tentunya para suami yang memang bertanggung jawab ya. Maka untuk seorang perempuan, para istri, suaminya laki-laki terbaik. Itulah juga yang ada pada diri Ummu Salamah. Abu Salamah laki-laki terbaik. Siapa yang lebih baik kata beliau daripada Abu Salamah? Enggak ada. Cucukannya mana? Oh, gugur dah. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah standar wanita. Jadi Anda tidak perlu minder. Anda ketika menikah, Anda laki-laki terbaik bagi istri Anda. Selama kita bertanggung jawab. Qadarullah, kemudian Abu Salamah meninggal. Dan ketika Abu Salamah meninggal, sebagai seorang muslim mukmin, Ummu Salamah sangat tahu ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang sabar itu ketika tertimpa musibah, mereka melakukan al-istirja, yaitu perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang disebutkan oleh Ummu Salamah. Dan doa tambahan yang diajarkan Nabi Muhammad, ma yusibul muslimu min musibatin thumma qala Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Tidaklah tertimpa musibah seorang muslim dengan satu musibah, di antaranya untuk kasus ini adalah meninggal darinya suaminya atau musibah yang lain. Kemudian dia mengatakan, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku pahala pada musibahku ini karena aku sabar menghadapi. Hatiku tidak bergumam, lisanku tidak mencaci makimu, perbuatanku aman, tidak seperti orang zaman dahulu, hingga kemudian disebutkan menangis meraung-raung, mencakar wajah sendiri, merobek-robek pakaian sendiri. Enggak, muslim enggak gitu. Tenang, dia menghadapinya sabar karena dia tahu memang suami saya ya berarti umurnya sekian, istri saya ya sudah ajalnya sekian, anak saya, tahu dia semua telah Allah tuliskan. Bahasan takdir dia sudah khatam. Bahwasanya kalau ada nikmat saya syukur, kalau sebaliknya ya saya harus sabar. Khatam dia. Jamaah. Kemudian dia berdoa dengan doa itu. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku pahala pada musibahku ini. Sebelum melanjutkan, makanya kita kalau takziah doanya itu cuma dua, isbir wahtasib. Kepada orang yang tertimpa musibah, meninggal darinya orang yang dicintai, ketika pian datang takziah, berbela sungkawa, ketika bersalaman atau ketika cipika-cipiki, katakan bersabarlah dan raihlah pahala. Itu perkataan yang harus keluar dari lisan kita. Isbir wahtasib, bersabarlah dan berharaplah pahala. Kenapa? Asal kamu sabar. Jangan malah ditakut-takuti. Ambil salaman, kawan Anda semalam lakinya mati kayak ini juga, stumat tahinya mati juga aja, mulan kayak gitu, nakut-nakutin nah. Kasih dia, bersabarlah dan berharaplah pahala.
Kemudian kembali kepada doa. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku pahala pada musibah yang menimpaku ini dan gantikan aku dengan yang lebih baik daripadanya. Allahumma jurni fi musibati wakhlufli atau wakhlifli khairam minha. Saya kayaknya sudah pernah share itu. Ada di akun saya pernah share doa itu. Kata Nabi Muhammad, kecuali Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik daripadanya. Dan kata Ummu Salamah, dan saya digantikan dengan Muhammad Rasulullah SAW. Tadi kan yang terbaik suami saya, tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tak taunya ada dong. Siapa? Makhluk terbaik. Meninggal darinya Abu Salamah, tak taunya dia dinikahi Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini diantara adab Islam juga yang perlu kita pelajari ketika tertimpa musibah, yaitu kita istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan sebutkan doa yang tadi. Berkaitan dengan pasangan yang meninggal, tentunya nggak mesti diganti dengan yang lebih baik juga dengan pasangan, dengan nikmat yang lain juga bisa, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas yang lebih baik daripadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara jamaah yang bisa kita sebutkan pada pengajian malam hari ini berkaitan dengan keterangan dari Syaikh Utsaimin untuk bahasan ini. Kalau ulun baca keterangan Syaikh Utsaimin di sini mirip-mirip dengan tafsir As-Sa'di. Artinya sifat muslim sejati. Jika mereka memanjatkan doa, ada rasa harap yang luar biasa, pengen banget dapat kebaikan dunia akhirat, dan juga di saat yang sama sebaliknya agar dijauhkan dari semua keburukan dunia dan akhirat. Dan ini perlu dilatih dan harus imbang jemaah. Jangan sampai salah satu di antaranya timpang. Karena kalau pengharapannya itu lebih banyak, nanti kita bisa meremehkan amal. Karena kita akan merasa bahwasanya surga untuk saya muslim, saya umat Nabi Muhammad, saya pastilah masuk surga. No. Atau kemudian sebaliknya, rasa takutnya berlebihan, nanti bisa jadi orang putus asa. Karena mau bagaimanapun kita selalu berdosa, diampuni juga kalah. Akhirnya kita putus asa dari kemudian beramal apalagi bertobat. No, harus imbang. Itu diri kita semuanya yang ngatur masing-masing. Enggak ada yakni alat takaran. Jadi ada pengharapan, ada juga kemudian rasa takut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini salah satu di antara macam-macam ibadah, khususnya ibadah dengan amalan hati adalah raghbah, rahbah, dan juga al-khusyu'. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan di 0821486836. Mohon nasihat untuk bisa ikhlas dalam menjalankan ibadah ketaatan. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara tips ya, tentunya tipsnya banyak ya. Di antara tips agar kita kemudian melakukan amal dengan ikhlas, yakinlah bahwasanya di luar sana ada orang-orang yang jauh lebih saleh, lebih baik, lebih taat daripada kita. Hingga kemudian kita tidak ujub dengan amal kita sendiri. Oh, saya sudah begini, saya sudah begitu. No. Ada orang-orang yang jauh lebih utama daripada kita. Hingga kemudian kita menjadi orang yang rendah hati. Akhirnya menggiring kita untuk beramal dengan ikhlas. Saya tambahkan deh. Yang kedua, selama amal itu bisa disembunyikan, maka sembunyikan. Tapi kalau amal tersebut memang harus disyiarkan, nggak bisa. Itulah latihan kita untuk ikhlas. Salat 5 waktu syiar, nggak bisa disembunyikan. Salat Jumatan syiar, nggak bisa disembunyikan. Salat Id syiar, nggak bisa disembunyikan. Azan apalagi dia panggilan, nggak bisa kemudian kita kecilkan, harus nyari. Ujian untuk para muadzin, tapi subhanallah keutamaan yang mereka dapatkan juga luar biasa.
Dahsyat. Pahala para muadzin itu luar biasa dahsyat. Kenapa? Karena mereka juga menjaga hatinya itu juga berat. Wah, pian muadzin dan suara pian bagus. Terlalu banyak orang yang memuji Anda. Dan sangat mungkin kemudian amal tersebut hancur karena apa? Karena Anda nextnya, berikutnya, azannya karena riya, ingin pujian fulan, ingin pujian fulan. Berat. Itulah kenapa pahalanya luar biasa besar untuk para muadzin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin dua itu ya. Yakinlah bahwasanya ada orang-orang yang jauh lebih baik daripada Anda. Untuk apa kemudian kita ujub dengan amal kita? Ikhlaskanlah. Sekecil apapun yang kita lakukan, selama hukum asalnya, selama asalnya ibadah tersebut bisa disembunyikan seperti salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah. Donasi sekarang orang bisa nggak tahu. Rekening itu notifikasinya nyala nggak Pak? Nggak ada. Iya, matiin aja Pak. Biarkan orang dengan kerahasiaan. Dulu saya pernah menyalakan, tapi jadi nggak enak. Saya jadi tahu siapa yang nyumbang sekian, siapa yang nyumbang sekian. Saya matiin. Akhirnya saya matiin menu itu. Ya tinggal lapor. Apalagi sekarang lapornya pun nggak perlu yang datang ke sana. Bisa menghubungi mereka, kemudian tolong dinonaktifkan notifikasi siapa yang ngirim. Langsung mereka matiin. Akhirnya kita, karena rekening kan misalnya ini untuk amal sedekah. Karena kan rekening yang kita bikin itu kan khusus. Jadi setiap uang yang masuk ke situ peruntukannya udah jelas. Ya. Kalau misalnya satu yayasan kemudian mereka banyak program dan program yang butuh kemudian bantuan kaum muslimin, maka rekening jangan satu. Kalau rekening satu bisa, tapi orang harus konfirmasi untuk membedakan ini untuk lebaran jalankah, ini untuk gedungkah, biar jelas. Agar kemudian juga bendahara bisa bertanggung jawab. Tapi kalau cuma satu dan itu dikhususkan untuk pembangunan masjid, maka setiap kali uang masuk ke situ pasti buat bangun masjid. Akhirnya tetap terjaga kerahasiaan. Ini juga nasihat untuk masjid, mushola, yayasan Islam. Matikan aja. Biarkan orang kemudian mereka ingin beramal dengan kerahasiaan. Anda internal orang yayasan pun tidak tahu. Bisa jadi yang mengirim itu orang terdekat Anda, jamaah yang Anda kenal padahal, tapi dia ingin rahasia. Jadi ketika amal itu selama masih bisa dirahasiakan, rahasiakan saja. Kecuali, ini bukan jawaban, kecuali Anda ingin memotivasi orang lain dengan amal Anda, tapi Anda sudah mengukurnya bahwasanya ini kalau saya perlihatkan teman saya akan termotivasi, maka perlihatkan. Semoga Allah menjaga hati kita tetap dengan keikhlasan. Karena ikhlas salah satunya juga bisa adalah karunia. Ya, pengecualian dari Allah ketika iblis berjanji untuk menyesatkan semua kita semua. Allah menyebutkan dia menyebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, bukan mukhlis. Harokatnya itu berbeda loh. Mukhlis itu orang yang mukhlas itu diberikan keikhlasan. Berarti kan karunia, anugerah. Wallahu a'lam bishawab. Itu nikmat sekali orang kalau sudah dapat anugerah seperti itu, karena dia tahu bahwasanya sekecil apapun yang dia lakukan Allah pasti catat. Yakini itu. Agar Anda ikhlas. Selama bisa dirahasiakan, rahasiakanlah. Karena sekecil apapun amal yang kita lakukan, Allah tahu. Walaupun satu dunia nggak tahu. Nggak usah berkecil hati. Ulun mau bertanya, menghadiri orang meninggal apa yang bagus dibaca? Dua kalimat tadi aja. Kalau Anda nggak bisa bahasa Arab, saya terjemahkan. Bersabarlah dan carilah dan haraplah pahala dari Allah. Katakan padanya mungkin dengan lisan yang apa ya istilahnya ya? Suara yang lirih aja. Pelan-pelan. Sabar ya. Dan carilah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena apalagi misalnya musibah meninggal orang yang kita cintai, Anda nggak bisa ngapa-ngapain kecuali sabar.
sabar yang ini sabar terpaksa, tapi tetap berpahala. Karena ada sabar itu yang sabar ikhtiari, sabar tapi pilihan. Apa itu? Sabar untuk tidak bermaksiat, pilihan. Tapi kalau musibah harus sabar, mau bagaimana lagi? Jadi sabar itu ada yang ittirari, ada yang ikhtiari. Ittirari harus sabar, mau gimana Allah cabut nyawanya kok. Tapi ada saja orang yang memang tidak sabar. Misalnya meninggal darinya anaknya mungkin masih sangat muda, itu berat ya, berat menghadapi anak meninggal duluan, apalagi masih kecil, masih bayi. Aduh, saya nggak bisa bayangkan gimana sedihnya orang yang meninggal darinya anaknya dan masih kecil. Saya nggak bisa bayangkan sedihnya. Kemudian ini yang terakhir ya. Mau bertanya, bolehkah perempuan ikut kajian bersama suami? Apa hukumnya perempuan yang suka keluar rumah? Dua pertanyaan yang berbeda kayaknya. Atau keluar rumah untuk menghadiri pengajian. Siapa nih penanyanya nih? Tolong diperjelas ya. Karena memahami pertanyaan itu sudah separuh jawaban untuk saya. Bolehkah perempuan ikut kajian bersama suami? Bukan boleh, harus ikut. Tapi tentunya kalau urusan rumah sudah selesai ya. Iya. Bolehkah perempuan ikut kajian bersama suami? Ya boleh lah, harus bahkan. Oh, ini mungkin bisa jadi, ya, suaminya malah ngelarang ikut. Karena setelah pengajian suaminya pengen ke yang lain. Tawa. Ustadz dikerjain, pahaman ulun kalau. Oh gitu, ini pertanyaan sambungannya ada di sini ya. Iya. Sedangkan kodrat perempuan sebaiknya di rumah. Betul, perempuan jangankan pengajian, sholat wajib saja, Anda itu lebih baik di rumah. Tapi sekarang Anda bersama suami Anda. Kalau pertanyaannya adalah akhwat jomblo, apalagi pengajian malam habis isya, kita perlu bahas. Tapi kalau Anda ikut pengajian bersama suami Anda, aman. Anda bersama mahram Anda ingin nuntut ilmu, keutamaan menghadiri majelis salim tidak sama dengan yang online. Enggak sama, enggak akan sama. Tapi apakah kemudian yang online tidak dapat manfaat? Pasti dapat dong. Pasti dapat. Ilmu kok yang Anda sedang tonton dan perhatikan. Tapi enggak akan sama dengan yang hadir langsung. Effortnya berbeda. Apalagi terkadang pengajian mungkin setelah saat hujan sangat lebat atau sebelumnya hujan lebat, kemudian mereka tetap datang. Berbeda. Ada usaha yang dilakukan oleh seorang untuk menuntut ilmu dengan yang di rumah santai nonton, atau akan kemudian bisa jadi main handphone juga, kemudian mungkin di saat yang sama makan donat, selusin pulang. Tapi manfaat pasti Anda dapatkan. Tapi kalau sama, pastinya tidak. Kalau sama, untuk apa Nabi Muhammad saya sebutkan? Ya, ini betul-betul keutamaan masjid. Apa hukumnya perempuan yang suka keluar rumah? Suka itu berarti sesuatu yang mungkin tidak darurat, dia tetap keluar. Tapi kalau darurat ya boleh. Seorang perempuan mungkin dia guru, harus keluar. Seorang perempuan suaminya meninggal harus belanja, dia harus keluar. Kalau sesuatu yang memang dia harus keluar untuk kebutuhannya darurat. Tapi kalau tidak, jangan. Baru kita bahas kodrat Anda. Iya. Apa-apa pokoknya keluar rumah. Sampai pipis pengennya di Indomaret. Gimana ini? Jauh banget contohnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.